Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Memiliki nama lengkap Muhammad Aditya Syahbanur Rahman atau populer dengan nama The Dreamcraft, adalah seorang konten kreator yang lahir pada 7 November tahun 2000 di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Adit merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia memiliki seorang adik perempuan dan seorang adik laki-laki. Ia diketahui pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri Ngagel-Rejo 5, SMP Negeri 48 Surabaya, SMK Dr. Sutomo jurusan Multimedia, dan kini tengah melanjutkan kuliahnya di Institusi Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya atau dikenal juga dengan nama ISTTS jurusan Desain Komunikasi Visual. Adit bercerita bahwa ia terlahir dari keluarga yang sederhana. Sang ayah diketahui berprofesi sebagai PNS, sedangkan sang ibu merupakan seorang ibu rumah tangga. Sewaktu kecil, Adit termasuk anak dengan kepribadian yang jahil dan terkadang juga memiliki tingkah laku yang konyol. Ia sering mengganggu orang tak dikenal dengan cara meneriaki dari dalam rumahnya jika ada orang yang lewat menggunakan sepeda atau motor di depan rumah. Ia juga memiliki ciri khas pada ketawanya, yaitu memiliki tertawa yang berjeda. Adit mengungkapkan bahwa kesukaannya pada dunia game sudah dimulai sejak lama, bahkan ketika ia masih duduk di bangku SD. Ia yang kala itu pernah mengikuti les privat, rela bolos dan tidak pernah masuk sama sekali selama 1 bulan lamanya demi untuk bermain di warnet. Padahal kala itu orang tua Adit sudah membayar SPP selama 1 bulan penuh. Merasa penasaran akan hal ini, guru les Adit pun akhirnya bertanya kepada kedua orang tuanya mengapa ia tidak pernah mengikuti les. Hingga pada keesokan harinya ayah Adit memutuskan untuk mengikuti Adit yang ternyata tidak berangkat les, namun malah pergi ke warnet. Mengetahui hal tersebut, ayah Adit pun langsung menjewer telinganya dari belakang, sekaligus membawanya pulang ke rumah dalam keadaan menangis. Setelah kejadian itu, ayahnya memutuskan untuk memasang wifi di rumah dengan tujuan agar Adit merasa betah dan tidak perlu menghabiskan uang untuk bermain game di warnet lagi. Game pertama yang ia mainkan adalah Point Blank, Lost Saga, Dragon Nest, dan masih banyak lagi. Selain hobi bermain game, Adit juga memiliki hobi berenang dan suka berimajinasi tentang benda-benda yang ada di sekitarnya. Adit tidak memiliki makanan favorit, tetapi ia menyukai semua makanan yang pedas. Ia mengungkapkan bahwa karir YouTube-nya dimulai ketika ia masih duduk di bangku SMK, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2015. Dirinya membuat channel YouTube bernama The Dreamcraft. Konsep nama Dream karena ia yang memiliki imajinasi tinggi, sementara nama Craft sendiri diambil karena ia gemar bermain game Minecraft. Selain itu, nama channel YouTube-nya juga terinspirasi dari sosok YouTuber dan TDM atau dikenal juga dengan The Diamond Minecraft, mengingat ia yang memang mengidolakan sosok Dan sejak lama. Bahkan alasannya mengambil jurusan multimedia, yaitu supaya ia bisa menambah wawasan sekaligus mempraktekkan ilmu yang ia dapat agar mempermudah proses untuk mengembangkan YouTube. Namun karirnya di YouTube tidak berjalan mulus. Adit sempat mendapat ejekan dari teman-teman sekolah yang meremehkan dirinya. Ia bahkan pernah dianggap sebagai anak yang sombong karena Adit yang selalu menolak jika diajak nongkrong oleh mereka. Hal ini ia lakukan karena ia sibuk membuat konten video untuk channel YouTube-nya. Ditambah lagi, semasa sekolah ada seorang siswi yang menjadi provokator dan selalu menyebarkan semua info jelek tentang dirinya. Tetapi meskipun demikian, Adit lebih memilih untuk tetap tenang dan menceritakan semuanya kepada sang ayah karena ia tidak memiliki teman di sekolahnya. Hingga akhirnya ketika ia duduk di kelas 2 SMK, Adit memiliki 2 orang teman yang menjadi teman baiknya sampai saat ini. Dari merekalah Adit kemudian mulai mengenal dan menyukai anime-anime Jepang atau sering juga disebut wibu. Bahkan saking sukanya kepada anime, ia pernah membuat sebuah video series berjudul Waktunya Wibu yang membahas soal anime yang kemudian ia unggah pada channel The Dreamcraft. Ia bercerita bahwa pada awalnya ia tidak mengetahui bahwa YouTube bisa menghasilkan uang. Ia hanya sekedar iseng membuat kanal YouTube sekaligus menjadikan YouTube sebagai medianya untuk berkarya. Hingga akhirnya ia mengetahui bahwa YouTube dapat memberikan penghasilan.
Dari sinilah Adit kemudian mulai menekuninya dan konsisten untuk membuat konten. Hal ini juga didasari oleh kata-kata dari sang ayah, yaitu buatlah hobimu menjadi uangmu. Setelah berjalan 5 bulan, Adit akhirnya berhasil mendapatkan penghasilan 1 juta rupiah pertamanya dari YouTube yang kemudian langsung ia serahkan kepada orang tuanya. Tujuannya adalah untuk membuat mereka yakin kepadanya, sekaligus ia ingin membuktikan bahwa dengan hobinya bermain game, ia mampu mendapatkan pundi-pundi rupiah. Berkat kerja kerasnya menyuguhkan konten yang menarik, channel YouTube miliknya akhirnya mampu mendapatkan lebih dari 100.000 subscribers, serta mendapat silver play button dari YouTube pada bulan Maret 2017 silam. Adit hanya membutuhkan waktu 1 tahun saja untuk mendapatkan 1 juta subscribers. Tentu saja hal ini membuat Adit bahagia, sekaligus tidak percaya bahwa ia mampu berada di titik ini. Karena pada awalnya ia merasa pesimis untuk memiliki jumlah subscribers yang besar. Tak sampai di situ saja, melalui YouTube jugalah Adit bisa mendapatkan banyak teman. Salah satunya adalah Four Brothers yang beranggotakan Nelson, Irfan, Senmato, dan dirinya. Awalnya grup ini dibentuk karena ingin menjadikan mereka sebagai ikonik pemain Minecraft terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi komunitas pemain game Minecraft. Bersama dengan Four Brothers, Adit pergi ke Jepang untuk berlibur bersama. Adit juga berhasil membeli sebuah rumah di kota Sidoarjo pada tahun 2019 silam, tepatnya ketika ia masih berusia 19 tahun dan kini ia sekeluarga menetap di kota Sidoarjo. Dirinya juga mampu membeli sebuah mobil dari hasil jerih payahnya. Karena support yang besar dari para penonton setianya, kini channel YouTube milik Adit sudah menembus lebih dari 2 juta subscribers. Dengan kesuksesannya ini, Adit bisa membuktikan kepada semua orang bahwa ia mampu menjadi salah satu YouTuber sukses di usia yang masih muda. Adit juga ingin membagikan quote untuk para penonton setianya, bahwa keberhasilan yang kita dapatkan cukup untuk kebahagiaan kita sendiri saja. Tidak perlu menunjukkan kepada orang lain, serta jadilah pribadi yang sederhana dan jangan sombong. Akhir kata Adit berpesan, jadilah netizen yang totalitas dan tetaplah rebahan karena itu berguna untuk tubuh kita. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.